Saudara, memasuki pertengahan bulan Ramadan, pantauan arus mudik di sejumlah ruas jalan utama di Kota Bekasi, Jawa Barat belum terlihat pemudik yang melintas. Beginilah situasi keramaian di ruas jalan utama Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang terlihat lalu lintas cukup ramai pada Minggu malam. Meski menjadi jalur mudik sepanjang ruas jalan arteri Kalimalang, yaitu Kiai Haji Nur Ali, banyak ditemukan titik kerusakan yang belum dilakukan perbaikan oleh dinas terkait di pemerintahan Kota Bekasi. Arus mudik Lebaran tahun ini diprediksi membludak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu Satlantas Polres Karawang menyiapkan jalur khusus pemudik roda 2 arah Jawa Tengah sepanjang 40 km. Jalur alternatif khusus motor ini mulai dari Tanjung Pura hingga Cikalong, perbatasan Karawang-Subang. Jalur ini disiapkan mengantisipasi kepadatan atau kemacetan jalur mudik arteri Karawang menuju Jawa Tengah dan wilayah lainnya. Lalu kita pantau kondisi terkini di jalur mudik khusus sepeda motor di wilayah Telaga Sari, Karawang, Jawa Barat. Sudah bergabung pagi hari ini bersama dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Selamat pagi Adi, kalau misalnya bisa kita lihat ini kan juga termasuk jadi jalur favorit ya. Bagaimana dengan kondisi jalan, penerangan jika malam hari, apakah sudah cukup memadai untuk dilintasi para pemudik untuk mudik tahun ini? Baik Dok Elfrina dan juga saudara, selamat pagi. Saat ini kondisi jalur yang disiapkan oleh Satlantas Polres Karawang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang ini kami pantau dimulai sejak wilayah Tanjung Pura hingga wilayah Cikalong atau akhir dari jalur khusus ini. Kami pantau perbaikan-perbaikan seperti tambal sulam sudah mulai dilakukan oleh pihak terkait, mulai dari Dinas PUPR, kemudian ada beberapa titik yang juga perlu diperhatikan. Pasalnya sepanjang jalur 40 km yang dilintasi pemudik. Sebagai antisipasi dari kepadatan jalur arteri ini, penerangan yang cukup minim hingga pada akhirnya pemudik yang melintasi jalur ini diharapkan untuk waspada, mengingat kondisi ini merupakan kondisi jalur padat penduduk, berbeda dengan kondisi jalur arteri yang lebar dan hanya kendaraan besar dan semua jenis kendaraan bisa melintas. Namun di jalur ini kondisi jalan yang kami pantau tidak terlalu lebar, artinya pengendara yang bisa melintasi jalur ini harus benar-benar waspada. Selain mengantisipasi dari kurang lebarnya jalur di wilayah ini, ada juga titik-titik potensi kemacetan. Di sepanjang jalur ini kami hitung ada sekitar 4 titik potensi kemacetan, yakni mulai dari adanya pasar tradisional sepanjang jalur ini, mulai dari wilayah Telaga Sari, kemudian pasar tradisional wilayah Lemah Abang Wadas, pasar tradisional wilayah Cikalong Silamaya, dan ada juga persimpangan di wilayah Kerasak Silamaya. Dan terakhir potensi kemacetan yang bakal terjadi adalah wilayah Cikalong atau titik akhir dari jalur khusus roda 2 ini. Oleh karena itu kehati-hatian dan kewaspadaan para pemudik yang akan melintasi jalur ini yang nantinya akan dialihkan atau diarahkan jalur ini pada 7 hari sebelum Lebaran atau saat peningkatan jumlah kendaraan pemudik mulai tinggi, sehingga sebagai antisipasi untuk mengurai kepadatan di jalur utama seperti arteri, jalur ini merupakan jalur alternatif yang disiapkan. Selain dari potensi kemacetan, ada juga titik-titik rawan kecelakaan. Pasalnya ada beberapa persimpangan dan banyaknya aktivitas warga, terutama saat kondisi pagi dan siang hari. Oleh karena itu, antisipasi kewaspadaan dan hati-hatian juga perlu ditingkatkan saat melintasi jalur ini. Apabila melintasi pada situasi malam atau kondisi malam hari, juga diharapkan untuk hati-hati karena penerangan yang cukup minim. Selain itu kondisi jalan yang tidak begitu mulus, meski saat ini perbaikan telah dilakukan dan mulai tambal sulam, ada saja gelombang jalan yang ini memungkinkan potensi terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, waspada dan hati-hati perlu ditingkatkan saat melintasi jalur ini, Maido. Perbaikan dan juga antisipasi di titik-titik kemacetan yang juga jadi jalur mudik para pemotor di kawasan Jawa Barat sudah dilaporkan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali.